Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan PBL matkul perpajakan, yaitu judulnya Perhitungan PPh 21. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu ada Muhammad Haikam Nugraha, Bunawi Ikram, Rizky Saputra, Cahaya Haryanto, Taufik Hidayat, dan Rosmawar Makadir. PPh 21 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu, terutama pegawai atau karyawan. PPh 21 dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan lain yang memberikan penghasilan bagi individu atau wajib pajak orang pribadi. Pajak ini berperan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Selanjutnya di sini ada subjek PPh 21. Yang pertama ada orang pribadi. Orang pribadi ini adalah orang pribadi yang merupakan subjek PPh, adalah individu yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Orang asing yang bekerja di Indonesia juga dikenakan pajak selama mereka memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua ada badan usaha. Badan usaha ini adalah badan usaha yang menjadi subjek PPh termaksud perseroan, koperasi, firma, dan bentuk badan usaha lainnya, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Penghasilan yang diperoleh badan ini baik melalui kegiatan bisnis, investasi, atau kegiatan lain dikenakan pajak. Selanjutnya, yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi ini adalah antara para ahli waris dianggap sebagai satu subjek pajak. Pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari warisan tersebut hingga terbagi kepada para ahli waris. Yang keempat, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah subjek pajak yang berasal dari wajib pajak luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui kantor cabang, perwakilan, pabrik, atau fasilitas lain. BUT atau bentuk usaha tetap bertindak sebagai subjek pajak dalam negeri atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Tidak termasuk subjek PPh 21. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Badan perwakilan dari negara asing seperti kedutaan besar, konsulat, atau organisasi internasional yang diakui oleh pemerintahan Indonesia tidak dikenakan PPh di Indonesia. Dua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler asing. Pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler asing yang bertugas di Indonesia beserta keluarga mereka tidak dikenakan pajak penghasilan selama mereka bukan warga negara Indonesia, dan penghasilannya diperoleh dari pemerintah negara asalnya. 3. Organisasi internasional. Organisasi internasional tertentu yang diakui dan dimiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia tidak dikenakan PPh. Organisasi tersebut seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi turunannya tidak dianggap sebagai subjek pajak sepanjang Indonesia terikat dalam perjanjian dengan organisasi tersebut. 4. Pegawai organisasi internasional. Pegawai organisasi internasional yang bekerja di Indonesia juga dibebaskan dari kewajiban PPh dengan syarat pegawai tersebut bukan warga negara Indonesia dan penghasilan mereka dibayar langsung oleh organisasi internasional yang mempekerjakan mereka. Penghasilan yang diterima wajib pajak. Yang pertama ada gaji dan upah yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Selanjutnya honorarium tunjangan yang diterima oleh pekerja atau profesional. Selanjutnya ada dividend, yaitu pembagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Lalu ada bunga. Bunga seperti contoh ada bunga simpanan bank atau obligasi yang dapat diterima oleh individu atau badan. Royalti, yaitu pembayaran yang diterima atas hak kekayaan intelektual. Contohnya hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Selanjutnya ada laba usaha yang diperoleh badan atau perusahaan dari kegiatan operasional mereka. Dan terakhir ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta yang merupakan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi jual beli aset. Potongan PPh 21. Yang pertama ada subjek pajak, yaitu orang pribadi dalam negeri termasuk karyawan tetap, karyawan tidak tetap, penerima pensiun, dan penerima imbalan lainnya. Yang kedua ada pemotong pajak, yaitu pemberi kerja yang membayar gaji atau upah, dan badan usaha yang memberikan honorarium atau imbalan. Yang ketiga ada objek pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Yang keempat ada tarif pajak, yaitu mengacu pada pasal UU 17 PPh, tarif progresif sesuai lapisan penghasilan kena pajak, misalnya 5% hingga 35%. Saya akan membahas studi kasus dari PPh 21, yaitu nama dari studi kasus ini adalah Andi Setiawan, status kawin, 1 anak, PTKP-nya 63 juta per tahun, gaji bulanannya 15 juta, tunjangan transportasi 1 juta, dan iuran pensiun 150.
Nah, yang kemudian ada prosedur pemotongan PPh 21 dari studi kasus, contohnya Pak Andi. Nah, yang pertama itu kita akan menghitung penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang didapat oleh Pak Andi selama 1 bulan full. Nah, selanjutnya setelah menghitung penghasilan bruto itu akan dikurangi dengan pengurangan seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak, dan lain-lainnya. Yang kemudian setelah itu baru kita akan menghitung PPh 21 berdasarkan tarif yang berlaku. Kita akan menghitung berdasarkan PPh 21 terbaru dan dengan tarif progresif. Nah, selanjutnya ada pelaporan dan penyetoraan. Yang pertama, PPh yang dipotong yang disediakan ke negara oleh pemotong pajak, dan selanjutnya dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Selanjutnya itu kita akan masuk perhitungan PPh 21 yang tadi. Yang sebelumnya, yang pertama kita akan masuk penghasilan bruto atau penghasilan kotor atau penghasilan yang didapat oleh Pak Andi selama 1 bulan itu, yaitu 15 juta dari gaji pokok dan 1 juta dari tunjangan dan prestasi, yaitu sebanyak 16 juta yang didapat oleh Pak Andi selama 1 bulan full. Yang keduanya kita akan mengurangi oleh biaya-biaya seperti iuran pensiun dan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya itu tadi kan 16 juta dikurang 150.000 dari iuran pensiun yang Pak Andi keluarkannya, itu jadi yang didapat selama 1 bulan adalah 15.580.000. Nah, yang kemudian ada penghasilan yang kena pajak tahunan. Nah, penghasilannya kan 15.850.000 itu penghasilan dalam waktu 1 bulan saja. Kita akan menghitungnya dalam berdasar tahunan, jadi 15.850.000 dikali 12 bulan, yaitu sebenarnya 190.200.000. Nah, kemudian pajak terutang dengan tarif progresif ya. Nah, pertama 5% dikali 50 juta. Kenapa 5% dan 15%? Karena di tarif yang progresif 0 sampai 50 juta dikenakan 50%, dan di atas 50 juta sampai 240 juta itu 15%, karena penghasilan Pak Adi 150 juta, jadi di tarif progresif 5% dulu baru 15%. Nah, kemudian kita menghitung 5%-nya dulu, yaitu 5% dikali 50 juta, minimal dari 15, maksimal dari 5%-nya itu, yaitu 50 juta. Berarti 5% dikali 50 juta sebenarnya 2.500.000, itu baru 5%. Kemudian kita akan menghitung yang 15%, yaitu 15 dikali 140.200.000. 140.200.000 dari mana sih? Yaitu dari 190.200.000 dikurang 50 juta yang sebelumnya tadi, jadinya 140.200.000 sisanya, dikali 15% menjadi 21.030.000. Nah, setelah itu total pajak yang dikeluarkan itu jadi duanya di jumlahin aja 2.500.000 ditambah 21.030.000 sama dengan 23.530.000. Nah, PPh bulan itu 23.530.000 itu masih dalam bentuk tahunan. Kita akan menyederhanakan atau menghitung dalam per bulannya, yaitu 23.530.000 dibagi 12 bulan, yaitu sama dengan 1.960.833 rupiah. Jadi Pak Andi harus mengeluarkan sebesar 1.960.833 rupiah untuk pajak penghasilannya berdasarkan perhitungan pajak PPh 21 terbaru dengan tarif progresif. Kesimpulan, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan PPh pasal 21 berperan penting dalam sistem perpajakan Indonesia, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan melalui tarif pajak progresif. PPh pasal 21 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk mendukung penerimaan negara dan mendorong partisipasi wajib pajak dalam pembiayaan pembangunan. Efektivitas pelaksanaan PPh pasal 21 sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan pihak pemotong pajak, serta pengawasan oleh pemerintah. Dengan penerapan yang baik, PPh pasal 21 dapat meningkatkan keadilan sosial dan mendukung keberlanjutan ekonomi negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, dalam bertutur kata, dalam menyampaikan, dan lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.